Bisa. Nah, baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala alaih itu berkata, "Man 'allaqa qalbahu bi ghairillah 'udziba bihi." Ini bisa buat satu sini. Barang siapa, mau diulang? Tak dulu. Sudah? Belum. Jangan gerak gini ya. Imam Ibnu Qayyim berkata, "Man 'allaqa qalbahu bi ghairillah 'udziba bihi." Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia akan disiksa dengannya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia akan disiksa dengannya. Maka barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada orang tuanya, dia akan disiksa dengan orang tuanya. Barang siapa menggantungkan hatinya kepada pasangan, dia akan disiksa dengan pasangannya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada putra atau putrinya, maka dia akan disiksa dengan putra atau putrinya. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada pekerjaannya, kepada fisiknya, kepada tubuhnya, kepada kemampuan yang dimiliki, maka dia akan disiksa dengannya. Disiksa dengan apa? Kalau kamu terlalu sayang sama orang tua, sampai di level kamu sudah tidak lagi menengok Allah yang menghidupkan kedua orang tua. Kalau orang tua pergi, sakitnya di mana? Di situ kan rasa sakitnya. Kalau mengandalkan pasangan, kalau pasangannya dibeli, gimana? Kalau sama anaknya pergi, meninggalkan jenengan semua, gimana? Mengandalkan fisik, tahunya fisik makin melemah. Maka benarlah perkataannya, barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia akan disiksa dengannya. Sedangkan kalau kita menggantungkan hati kita sepenuhnya kepada Allah, Allah lah satu-satunya yang tersisa, Allah lah satu-satunya yang mau menerima kita apa adanya. Bahkan dalam keadaan kita telah mengkhianati Allah sepenuhnya, selama kita mau kembali, kita telah mengkhianati Allah dengan kemaksiatan, mengkhianati Allah dengan kesyirikan, bahkan wal'iyadzubillah. Dengan satu syarat, kita mau kembali pulang, kita mau bertobat, kita mau beristighfar, kita mau untuk kembali menerima Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mau menerima kita. Barakallahu fikum. Sudah berapa menit? Saya sisa berapa menit? Masih banyak menit. Ini terakhir. Maka seseorang yang kembali kepada Allah, yang dekat dengan Allah, itu ada 3 momen. Astagfirullah. Ada 3 momen. Pertama, orang yang dari awal sudah dekat dengan Allah. Sebenarnya ada 4, tetapi ada beberapa yang tidak perlu kita bahas. Yang dari awal lahir sampai meninggal itu dekat dengan Allah. Itu tidak perlu kita bahas, oke? Yang dari awal sampai meninggal itu sudah dekat dengan Allah, tidak perlu kita bahas. Itu model yang pertama. Model yang kedua, dia terlahir dalam keadaan banyak sekali dosanya, lingkungannya begitu buruk, atau mungkin berbagai macam hal, tetapi di akhir hayatnya dia dekat dengan Allah. Maka sungguh dia telah beruntung. Jadi ngomongin taubat itu ada 3 macam manusia. Yang pertama gak perlu kita bahas yang tadi ya, sehingga tersisa 3 ya. Yang pertama, orang yang tumbuh dalam keadaan agama itu jauh dari dia. Tiba-tiba di akhir hayatnya dia dekat dengan Allah dan Allah masukkan dia di dalam surga. Contohnya ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahkan dipastikan masuk surga oleh lisan Rasulullah sendiri, padahal dia pernah bersujud. Tapi bukan ini gak pernah bersujud, gak pernah sholat, bukan berarti meninggalkan sholat itu oke. Makanya jadi dulu, oke? Ada satu sahabat, ini awalnya kafir, gak mau masuk Islam. Kenapa gak mau masuk Islam? Karena banyak hal, karena perkara-perkara duniawi, karena takut bangkrut. Sampai-sampai ikut memerangi Rasulullah di salah satu perang. Tiba-tiba menjelang perang Uhud, seingat kami, sahabat satu ini tiba-tiba masuk Islam. Dan waktu sholat belum ditentukan, maksudnya belum berkumandang.
Perang mau dimulai. Perang mau dimulai. Ya udah, sahabat satu tadi yang baru aja masuk Islam itu ikut berperang. Akhirnya ketepung, luka, meninggal dunia, syahid. Dan hal tersebut didengar oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah berkata, sesungguhnya dia berada di surga. Ini menunjukkan apa? Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, sesungguhnya banyak di antara kita yang tumbuh mendewasa dalam keadaan melakukan amalan-amalan neraka, tetapi di akhir hayat malah melakukan amalan menuju surga kemudian masuk surga. Itu modelan yang pertama. Dan saya rasa banyak di antara kita yang termasuk di dalam modelan yang pertama. Kemudian modelan yang kedua, dari awal dia tumbuh sampai dia meninggal, isinya sesat semua. Sesatnya bagaimana? Sesatnya orang-orang yang dia dari awal dia tumbuh, dia sudah tidak dengar atau tidak melengkapi hidupnya dengan perkara-perkara agama, bahkan sampai mati pun begitu. Ini juga sebenarnya ini nggak perlu kita bahas. Yang paling menyesatkan itu golongan yang ketiga. Siapa? Orang yang tumbuh di lingkungan agama, orang yang tumbuh di lingkungan religius, orang yang tumbuh di lingkungan yang dekat dengan Allah, kemudian di tengah perjalanannya dia berada di satu lingkungan karena faktor lingkungan, karena faktor ekonomi, karena faktor macam-macam, tiba-tiba dia meninggalkan Allah. Kemudian dia jauh dari Allah dan mati dalam keadaan jauh dari Allah. Maka sungguh dia jauh lebih rugi daripada golongan kedua tadi. Kenapa? Ibarat ya, ada dua anak, ada dua manusia. Yang satu buta dari lahir dan meninggal dalam keadaan buta. Sesat enggak? Sesat. Tapi yang satunya beda. Satunya ini masih sempat melihat. Di usia 20 tahun Allah butakan. Lebih sesat yang mana? Lebih sesat yang kedua, karena dia sudah tahu rasanya melihat itu bagaimana. Dia sudah tahu rasanya melihat itu indah. Oh, ternyata jalanan-jalanan Hong Kong begitu indah. Naik the peak indah. Naik ini indah. Tiba-tiba jadi buta. Maka buta setelah melihat lebih menyesatkan daripada buta sejak lahir. Sama seperti orang yang tadi, kalau dari awal dia jauh dari Allah, kalau dari awal dia sudah dekat dengan Allah, kemudian karena faktor-faktor tertentu kemudian dia tiba-tiba jauh dari Allah, maka dia tidak akan bisa menikmati kemaksiatan. Ya, teman-teman, senikmat-nikmatnya jenengan semua menikmati kemaksiatan. Kalau dulu pernah merasakan nikmatnya ibadah, itu nikmat maksiatnya gak terpol. Ya tidak? Kalau kita pernah merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya zikir, terus coba ngelakuin kemaksiatan, maksiat yang kita lakukan itu gak enak. Beda sama orang yang dari awal emang hidup di lingkungan maksiat. Rasa bersalah, maksudnya dugem nih, itu di dalam hati kayak, ya aku udah jauh gitu. Menikmatin dugem, sambil lalu hatinya kayak ada rasa bersalah, gelisah. Tapi nikmat sholatnya pun hilang. Kebayang gak betapa tersiksanya dia? Nikmat ibadahnya hilang, nikmat maksiatnya hilang. Dua nikmat hilang semua. Maka sekarang pertanyaannya akan kembali saya berikan. Kapan mau kembali? Kapan mau pulang? Sekarang ya. Sekarang adalah waktunya pulang. Urusan nanti keluar dari sana balik ke model normal lagi, terserah nanti. Yang penting selalu hadirkan di dalam hati untuk apa? Untuk mau bertobat. Setiap ini jenengan ya. Ini yang saya harapkan, pesan dari seorang adik-adik ini sebagai penutup. Pesan dari adik ini adalah setiap kali melakukan satu dosa selalu iringi dengan satu taubat. Itu. Setiap kali melakukan satu dosa iringi dengan satu taubat. Iringi dengan istighfar. Dalam keadaan alhamdulillah mungkin saya dengar jenengan ada yang sampai sebiasa itu makan makanan haram ya? Ada saya dengar katanya sampai udah makan itu udah biasa.
Nah, ada. Di sini bilang ada, di sana bilang nggak ada. Bukan jenengan, ada. Nah, saya nggak bilang jenengan. Setiap kali makan itu dengan sengaja, setelah makan langsung istighfar sama Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, setiap kali mungkin minum, taruh minumannya, istighfar sama Allah. Setiap minum lagi kan. Yang penting setiap kali, atau mungkin buka hijab, buka set, itu sambil lalu kalau perlu, karena dalam momen buka hijab itu kan dosanya terus menerus ya. Itu berarti sifatnya harus terus menerus itu. Jadi buka hijab, tangan pegang pikir. Saya nggak bilang buka hijab boleh, tetapi setidaknya ada gitu loh membanding dosa yang telah dilakukan. Sambil lalu, jadi banyak-banyakin istighfar. Sambil lalu meninggalkan semua selalu diiringi dengan taubat. Siapa tahu Allah mencatat dengan sekalian sebagai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ini sebagai ayat penutup juga, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalaqu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an. Dan di sana ada hamba-hamba Allah yang mengakui dosanya. Kerjaannya apa? Senantiasa mencampur amalan-amalan baik dengan amalan-amalan yang buruk. Maksudnya bukan mencampur yang hak dan batil, beda ya. Maksudnya adalah kadang-kadang dosa, ya kadang-kadang pahala. STMJ, sholat terus nasihat jalan. Ini disebut di dalam Al-Quran. Orang-orang yang begini, asallahu ayyatuba alaihim. Siapa tahu ya, moga-moga Allah akan mengampuni dosa mereka, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ya, jangan insecure dengan dosa sehingga malu untuk mengangkat kedua tangan. Jangan merasa diri kita kecil karena dosa yang selama ini dilakukan. Selalu berhusnudzon kepada Allah. Allah pasti mengerti posisi jenengan sekalian. Barakallahu fikum. Pembawa acaranya. Hadirin, Masya Allah, tabarakallah, Allah hikmah-hikmah yang sangat indah. Intinya adalah kalau kita banyak kekeliruan, kita kembali ke Allah. Mau masuk surga semuanya? Kalau berangkatnya hari ini siap, kan mau masuk surga semuanya mau? Tapi kalau matinya hari ini siap, sambungnya Masya Allah, mudah-mudahan hari ini silau, tapi bukan karena lighting dari handphone, silau karena wajah kedua ahli surga. Setelah ini kita diskusi, kita mau ngobrol lebih lama. Siapa yang berkenan untuk bertanya atau diskusi, waktu dan tempat disilahkan. Ini ada mikrofonnya, boleh dihantam langsung ke tujuh poin pertanyaannya. Atau gimana Kak, Ibu? Oh iya, baik. Ahlan. Jemaah sekalian,